Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dan kasih Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kita bertemu dalam kasih Tuhan untuk sama-sama kita memuji membesarkan nama Tuhan. Mari sama-sama kita mau menyiapkan hati kita, jiwa kita untuk kita memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, mari kita angkat pujian. Ya Allah, Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu ya Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya Allah, Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air, demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandang-Mu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setia-Mu, sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup. Kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepada-Mu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Ya Allah, Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air, demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandang-Mu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Kasih setia-Mu, kasih setia-Mu lebih dari hidup. Kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepada-Mu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Oh, kasih setia-Mu, lebih dari hidup. Kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepada-Mu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Haleluya, haleluya, kasih setia-Mu Tuhan lebih dari hidup. Yesus,
kasih. Terima kasih Tuhan. Kalau kasih setiamu boleh ada bagi hidup kami ya Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu berlimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Sebab kasih setiamu, sebab kasih Tuhan, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu berlimpah atasku. Jiwaku kasih setiamu lebih dari kebaikanmu berlimpah atasku. Aku merindukanmu. Haleluya, 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 haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Yesus, haleluya. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur ya Tuhan, bahwasannya kasih setiamu lebih daripada hidup kami. Kalau kami boleh ada sampai hari ini ya Tuhan, itu semua karena perkenanan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami mau memuji, membesarkan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan tolong hadir di tengah-tengah kami, mengurapi kami ya Tuhan. Sehingga tidak saja Tuhan sekedar kami bernyanyi, tapi kami memuliakan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan tolong kami ya Tuhan, dan kami akan mulaikan ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik bagi saya dan saudara. Mari kita angkat pujian, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan puji-pujian. Haleluya, mari kita memuji Tuhan. Hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang tinggikan Dia. Saat hati bersyukur, saat hati bersyukur, dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Mari masuk hadiratnya, masuk hadiratnya
hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang tinggikan Dia. Saat hati bersyukur, saat hati bersyukur, dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata di dalam pujian. Saat kami menyembah dan tanganku terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Saat hati bersyukur, saat hati bersyukur, amin, dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata di dalam pujian. Saat kami menyembah dan tanganku terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Namanya Tuhanku, namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di sorga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala, ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Haleluya. Oh Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di sorga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di sorga, termasyhur perkasa selamanya. Haleluya. Engkau yang berkuasa di dalam segala, ada kuasa dalam nama Yesus. Lagi sekali, Engkau yang termulia, termulia di bumi di sorga, termasyhur perkasa selamanya. Haleluya. Engkau yang perkasa, berkuasa di dalam segala, ada kuasa dalam nama Yesusku. Katakan dengan iman, ada kuasa, ada kuasa dalam nama Yesusku. Oh, ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya, puji Tuhan. Ada kuasa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Mari kita menyiapkan hati kita, hidup kita untuk kita diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Mau kita katakan, ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku merindukanmu. Hanya Engkau yang kami andalkan ya Tuhan. Hanya Engkau yang kami perlu dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya.
perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Lagi katakan, ku perlu Engkau Yesus, perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang kuandalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Mari katakan dengan iman, ku perlu Engkau Yesus. Haleluya. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku Tuhan, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, Kau yang kuandalkan. Yesus, hanya Kau yang kuandalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan. Ini pengakuan kami Tuhan, hanya Engkau yang kami andalkan dalam hidup kami, Yesus. Haleluya. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun. Hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Ku andalkan selain Kau, Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya, Yesus. Kami panggil Engkau. Haleluya, haleluya. Hanya Engkau yang kami perlu ya Tuhan. Hanya Engkau yang kami andalkan Tuhan. Oh Yesus.
kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Inilah yang menjadi pengakuan kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Tidak ada yang seperti Engkau, tidak ada Allah yang seperti Engkau ya Tuhan. Allah yang selalu mengasihi kami, Allah yang selalu ada untuk kami ya Tuhan. Di saat manapun hidup kami berada ya Tuhan, Tuhan ada di sana dan menolong kami. Dan kami jadikan Engkau ya Tuhan, Allah kami satu-satunya yang kami andalkan, yang kami percaya dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kalau kami boleh ada sampai hari ini ya Tuhan. Dan kami berikan hidup kami untuk diisi lagi oleh kebenaran firman-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan hadir dalam kehidupan kami, Roh Kudus-Mu menjamah kami semua ya Tuhan. Dimanapun kami berada ya Tuhan, ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami memberikan hidup kami untuk fokus ya Tuhan diisi. Dan kiranya Roh Kudus-Mu saja ya Tuhan yang memeteraikan firman itu, agar kami dapat menjalankan firman-Mu ya Tuhan Yesus, berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap Tuhan mendengarkan firman Tuhan, dan kiranya Tuhan Yesus juga mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah hamba-Mu diisi oleh hikmat Tuhan, dan apa yang keluar dari mulut lidah hamba-Mu itu saja Tuhan yang menjadi perkataan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dengan penuh ucapan syukur ya Tuhan, kami siapkan hati kami, hidup kami diisi kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi jemaat Mawar Saron yang dikasihi Tuhan Yesus. Puji Tuhan, semuanya baik-baik saja. Kita bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, kita dapat kembali bersekutu walaupun mungkin kita terpisah oleh jarak saudara, tetapi Tuhan ada bersama-sama dengan kami yang ada di gereja, juga bersama-sama dengan saudara yang ada di rumah saudara. Puji Tuhan. Baik, pagi hari ini mari kita sama-sama akan kembali lagi merenungkan firman Tuhan. Sesuatu hal yang kita perlukan di dalam kita menghadapi hari-hari kita yang penuh dengan kesukaran. Saya beri judul untuk renungan kita pagi hari ini, tegar di masa sukar. Mari kita lihat satu ayat di dalam surat 2 Timotius, surat Rasul Paulus kepada Timotius, surat yang kedua, Fatsal yang ketiga. Kita akan membaca ayat yang pertama. 2 Timotius 3 ayat yang pertama. Kalau sudah dapat, mari kita membaca bersama-sama ayat ini ya. 2 Timotius Fatsal yang ketiga ayat yang pertama. Sudah dapat semua? Kita membaca bersama-sama ayat ini, 2 Timotius Fatsal yang ketiga ayat yang pertama. 1, 2, 3. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara jemaat Mawar Saron yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tidak bisa kita pungkiri ya, banyak kita mendengar, banyak kita melihat bahwa sungguh hari-hari ini seluruh umat manusia di muka bumi ini tanpa terkecuali mengalami suatu situasi yang begitu sulit. Ya, bahkan keadaan ini saudara mulai merambah semua aspek kehidupan. Tidak ada yang terhindar dari kata sulit. Bahkan untuk kita juga dapat bersekutu bersama-sama, kita harus mengalami kendala seperti yang kita alami hari-hari ini. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kesulitan, kesukaran, masa yang sukar yang ditulis di dalam Alkitab ini juga dialami oleh orang-orang percaya, oleh gereja Tuhan. Dan kalau pada kesempatan pertemuan yang lalu, ya minggu yang lalu saya sampaikan bahwa situasi seperti yang kita hadapi hari-hari ini sudah dinubuatkan di dalam Alkitab. Oleh sebab itu kita sebagai umat Tuhan tidak perlu
terkejut lagi ya, kita nggak kaget lagi karena memang Alkitab sudah menubuatkan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi ini. Ya saudara, mewabahnya virus yang bukan hanya kita ya di Indonesia ini yang mengalami, bahkan mendunia, sudah mendatangkan banyak korban jiwa. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kita melihat tadi ya apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus tadi di dalam ayat yang kita sudah baca tadi di awal, dikatakan ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kalau Paulus berkata pada hari-hari terakhir ya akan datang masa yang sukar, maka itu tidak menunjuk nanti ya, tidak menunjuk nanti waktu yang akan datang lagi, tidak. Tetapi hari-hari yang terakhir yang diungkapkan oleh Paulus di sini menunjuk kepada masa sekarang di mana kita hidup. Saudara-saudara, kita hidup di hari-hari yang terakhir. Ya, kita ada di zaman yang terakhir. Tidak lama lagi Tuhan Yesus akan datang kembali. Nah, di masa kita hidup sekarang ini, Paulus katakan adalah masa yang sukar, adalah masa yang sulit. Nah, kalau kita melihat ya dari arti kata masa yang sukar, dari terjemahan bahasa Gerika memiliki pengertian keras, ya, kata sukar itu menunjuk kepada pengertiannya itu keras, menyusahkan, kasar, sengit, terik. Ya, seperti kalau saudara-saudara tersengat sinar matahari, ya panas seperti itu, jahat. Dan sebenarnya kata ini, ya keadaan sukar ini menunjuk kepada keadaan manusia yang hidup di akhir zaman. Bagaimana keadaan manusia yang semakin buruk, moralnya semakin bobrok, terjadi penyesatan yang semakin merajalela juga di dalam pengajaran-pengajaran kebenaran firman Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam kondisi seperti inilah saya dan saudara hidup sekarang ini. Manusia akhir zaman yang semakin jahat, kejahatan merajalela di mana-mana. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau tadi saya katakan bahwa masa yang sukar ini menunjuk kepada keadaan manusia. Ya, akibat karena jatuh di dalam dosa, maka manusia mengalami satu keadaan yang begitu bobrok. Ya. Sesuatu atau manusia yang awalnya dijadikan Allah, dikatakan di dalam kitab Kejadian serupa, segambar dengan Allah. Tetapi karena dosa maka menjadi rusak, saudara. Keadaan manusia, moral manusia, karakter manusia menjadi rusak. Nah, kalau kita melihat juga di dalam kitab Kejadian, ditulis di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-5. Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 dikatakan di sana, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Tuhan telah melihat, dikatakan ini ayat ini ditulis sebelum terjadinya ya air bah. Bagaimana bumi ini dihukum dengan air bah yang begitu dahsyat. Tuhan melihat bahwa manusia itu kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan, dikatakan. Kecenderungan hati ini menunjuk kepada imajinasi, angan-angan, rencananya, keinginannya selalu dikatakan membuahkan kejahatan. Kalau di zaman Kejadian di mana Nabi Nuh hidup waktu itu sudah dikatakan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan, apalagi di masa kita hidup sekarang ini.
di mana kejahatan itu semakin meningkat, saudara. Sehingga kalau kitab Wahyu katakan di mana yang jahat akan semakin jahat, sementara yang kudus akan semakin kudus. Nah, dalam keadaan kondisi seperti inilah saya dan saudara hidup. Maka tidak aneh ya, bukan sesuatu hal yang aneh kalau dikatakan Rasul Paulus berkata bahwa hari-hari terakhir adalah masa yang sukar. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, keadaan manusia yang semakin berdosa dan jahat di hadapan Tuhan ini berdampak kepada keadaan alam. Kalau timbulnya wabah sekarang ini saudara, maka itulah akibat dari dosa. Tuhan tidak pernah mendatangkan sesuatu yang buruk dalam kehidupan manusia, tidak. Yakobus katakan bahwa setiap pemberian yang baik itu berasal dari Bapa. Bapa adalah Bapa yang baik, yang sangat baik. Allah Bapa begitu mengasihi manusia, mengasihi saya dan saudara. Dan apa yang terjadi sekarang ini adalah akibat dari dosa. Ya, baru-baru ini kita juga dengar bagaimana ya hari Jumat dikatakan gunung ya di Jawa Tengah meletus, saudara. Bareng dengan keadaan di mana kita sedang berjuang berperang melawan virus corona. Satu belum selesai, datang lagi keadaan yang lain. Ya, yang menyulitkan, yang menyesakkan. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, keadaan ini tidak bisa dihindarkan. Ini memang harus terjadi. Kalau kita kembali ke pelajaran Wahyu, saudara, bagaimana kita melihat hal-hal yang harus terjadi di hari-hari yang terakhir ini. Tidak bisa terhindarkan. Ya. Bahkan ini juga ya, kita alami sebagai umat Tuhan, berdampak kepada kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kemudian keadaan yang sukar, yang sulit hari-hari ini membuat kita kemudian kehilangan kekuatan, kehilangan fokus kita di dalam kita mengiring Tuhan? Bagaimana kita sebagai umat Tuhan menyikapi keadaan akhir zaman yang semakin sukar ini? Mari kita lihat lagi apa nasihat dari Rasul Paulus. Kalau kita melihat di dalam surat Efesus, kita buka surat Rasul Paulus yang lain kepada jemaat di Efesus pada pasal yang ke-6, Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Mari kita baca lagi sama-sama ayat ini. Efesus 6 ayat 10, 2, 3. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Nah, nasihat Paulus dikatakan hendaklah kamu kuat. Kalau ada kata akhirnya, nah ini merupakan satu kesimpulan. Setelah Paulus pada fatsal-fatsal sebelumnya menggambarkan bagaimana kita hidup di hari-hari yang jahat, di mana dinasehatkan untuk mempergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat dikatakan. Dan nasihat Rasul Paulus dia katakan kesimpulannya, nah kurang lebih seperti itu, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Jadi jemaat Mawar Saron yang dikasihi Tuhan, sikap kita di dalam menghadapi keadaan akhir zaman yang semakin sukar ini adalah saya dan saudara harus kuat. Amin. Saudara dan saya harus kuat. Kita harus menghadapi masa yang sukar ini dengan kuat, ya, dengan tegar. Dan dikatakan tadi, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, iya kita harus kuat. Jemaat Mawar Saron harus kuat. Setiap kita harus kuat untuk kita bisa menghadapi masa-masa yang sukar ini.
Karena kalau kita melihat pada ayat yang ke-12, Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-12, dikatakan di sana karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Kita menghadapi peperangan. Kita menghadapi peperangan. Mungkin saudara berpikir, oh peperangan yang kita hadapi ini wabah. Ya, wabah yang sekarang sedang menyerang. Atau mungkin bencana alam. Saudara-saudara, tetapi menurut Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-12 ini, bahwa ada kekuatan, ada penguasa ya di balik segala sesuatu yang terjadi ini. Dikatakan ada penghulu-penghulu dunia yang gelap, roh-roh jahat di udara. Itulah yang menjadi musuh kita yang harus kita hadapi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, bisakah kita kuat? Pasti bisa. Pasti bisa, sebab kita memiliki Tuhan di dalam hidup kita. Kita memiliki kekuatan kuasanya, yaitu Roh Kudus. Sebagai orang percaya yang mempunyai sandaran firman Tuhan, situasi sulit yang dihadapi tentunya tidak akan melemahkan iman kita. Karena Tuhan lewat firman-Nya memang memberikan kiat-kiat, hal-hal, kalau boleh dikatakan tips-tips yang harus kita lakukan di dalam menghadapi masa-masa yang sukar itu. Apa yang harus kita lakukan supaya kita kuat, supaya kita tegar? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, saudara, hal yang penting untuk kita lakukan adalah berdoa. Berdoa. Sudahkah saudara berdoa? Saya percaya jemaat Mawar Saron suka berdoa. Amin. Ya, kita semua suka berdoa. Oleh sebab itu, ketika kita menghadapi masa-masa yang sukar, tingkatkan intensitas kita dalam berdoa. Semakin giat kita berdoa, Tuhan Yesus sendiri memberikan nasihat kepada murid-muridnya dan juga kepada kita. Di dalam Injil Lukas pasal yang ke-21 ayat yang ke-36, Lukas 21 ayat yang ke-36, dikatakan di sana, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Tuhan Yesus juga memberikan satu perintah nasihat buat kita berjaga-jaga sambil berdoa supaya apa? Supaya beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang terjadi itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, doa. Ada yang berkata bahwa doa itu adalah nafas hidup katanya. Ya, kalau orang hidup itu perlu bernafas, saudara. Berdoa adalah sarana di mana kita berkomunikasi. Berkomunikasi, menjalin hubungan dan melekatkan diri kita kepada Tuhan yang maha kuat. Tuhan itu kuat, maha kuat. Dia sangat kuat. Nah, dengan kita berdoa, maka kita menjalin hubungan dengan Tuhan yang maha kuat itu. Melekatkan diri kita kepada Tuhan yang maha kuat itu. Supaya kita yang lemah ini menjadi kuat di dalam Tuhan. Agar kekuatan Allah itu mengalir di dalam kehidupan kita. Itulah pentingnya mengapa kita harus berdoa. Sekali lagi saya katakan doa itu sarana di mana kita berkomunikasi, enggak cuma berkomunikasi tetapi menjalin hubungan, bahkan melekatkan diri kita kepada Tuhan. Semakin kita intens berdoa, semakin kita giat berdoa, semakin kita melekat kepada Tuhan, semakin kita yang lemah ini dikuatkan oleh Tuhan. Nah, seringkali pertanyaan yang muncul, saudara, ada banyak orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan bertanya, apakah kalau saya berdoa maka masalah saya akan segera berakhir?
Mungkin saudara juga bertanya seperti itu. Kalau saya berdoa apa masalah saya segera selesai? Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, maka kita yakin ya bahwa bagi Allah itu tidak ada yang mustahil. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Allah sanggup untuk menolong, Allah sanggup untuk memberikan solusi, jalan keluar, pertolongan. Dan firman Allah juga berkata bahwa tidak ada yang tidak mungkin bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, jadi ketika saudara percaya kepada Tuhan, maka tidak ada yang mustahil juga untuk saudara juga mengalami mujizat, pertolongan Tuhan. Dan kalau kita membaca ya dari surat Yakobus, dari yang ditulis oleh Rasul Yakobus di dalam pasal yang kelima, Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-16, Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-16 dikatakan di sana, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ya, doa orang yang benar, doa saudara yang sudah dibenarkan oleh darah Kristus. Dikatakan bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, jadi ketika saudara berdoa, berdoalah dengan iman. Berdoalah dengan percaya. Ya, berdoalah dengan yakin bahwa Allah sanggup untuk melakukan segala perkara. Untuk memberikan jalan keluar bagi kita. Untuk memberikan pertolongan bagi kita. Namun perlu kita ingat saudara ya. Perlu kita ingat bahwa doa bukan cara kita memaksakan kehendak kita kepada Tuhan. Wah, saya berdoa nih ya, supaya apa yang saya mau Tuhan kerjakan. Kita pakai doa ya untuk memaksa Tuhan melakukan kehendak kita. Bukan. Justru berdoa itu artinya bahwa kita menyerahkan hidup kita dalam kehendak Tuhan. Bahwa kehendak Tuhanlah yang jadi di dalam kehidupan kita. Apa dan bagaimana Tuhan menjawab doa kita itu bukan urusan kita. Itu adalah haknya Tuhan. Ya, itu adalah kekuasaannya Tuhan. Tuhan yang mengerjakan. Tetapi ketika kita berdoa dengan percaya, ketika kita berdoa dengan yakin kepada Dia ya, yang kita datang untuk berdoa, maka justru disitulah iman dan pengharapan kita dikuatkan. Iman dan pengharapan saudara dikuatkan bahwa Allah sanggup melakukan, bahwa Allah sanggup memberikan yang terbaik bagi kita. Puji Tuhan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, iman kita dikuatkan justru dengan kita berdoa, merendahkan diri kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita dalam kehendak Tuhan. Ya, iman, pengharapan kita dikuatkan bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Iman dan pengharapan kita dikuatkan untuk kita dapat terus berjalan dalam kehendak Tuhan. Sebagai contoh, kalau kita lihat ya dari kehidupan Tuhan Yesus sendiri, bagaimana ketika Dia sedang menghadapi tugas ya, untuk melakukan apa yang menjadi misi Bapa, menyelamatkan manusia. Yesus berdoa di Taman Getsemani. Bagaimana Yesus berdoa? Apa yang Dia katakan? Dia berkata, iya Bapa, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Dan kalau kita melihat saudara, apakah Bapa kemudian melalukan cawan itu dari Yesus? Tidak, bukan. Justru Yesus harus meminum cawan itu dan Yesus harus menderita aniaya yang luar biasa, bahkan mati di atas kayu salib demi menyelamatkan saya dan saudara. Justru dengan Yesus berdoa,
Dia berkata, menyerahkan kehendak Bapa yang jadi. Disitulah Yesus dikuatkan. Yesus dikuatkan untuk melaksanakan kehendak Bapa bagi keselamatan kita. Dan itulah yang terbaik yang Bapa kerjakan. Yang terbaik yang Bapa kerjakan bagi manusia, bagi kita, saudara, bagi kita semua. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, berdoa. Berdoa. Ya, berdoa, senantiasa berdoa. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Ya, untuk kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Yang kedua adalah mengaku dengan jujur setiap dosa dan pelanggaran kita. Atau dengan lain kata bertobat. Kalau yang pertama tadi berdoa, yang kedua bertobat. Kita sangat menyadari dan kita harus menyadari bahwa dosa itu membawa kerugian yang sangat besar bagi kita. Yeremia 5 ayat 25 berkata, Yeremia 5 ayat yang ke-25 berkata, kesalahanmu menghalangi semuanya ini dan dosamu menghambat yang baik daripadamu. Ayat yang lain yang tidak asing lagi di dalam Yesaya 59. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Dikatakan di sana, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Allah itu enggak terbatas dan tidak ada yang dapat membatasi kuasa Allah ya, di dalam kehidupan kita. Tetapi ayat ini dengan jelas berkata bahwa justru yang menjadi penghalang, yang membuat tangan Tuhan yang tidak kurang panjang untuk menyelamatkan itu enggak sampai di dalam kehidupan kita adalah kesalahan kita, kejahatan kita, pelanggaran kita tadi dikatakan. Bahkan doa kita pun jadi terhambat ketika ada dosa di dalam kehidupan kita. Mungkin kita berkata, saya bukan orang berdosa, saya bukan pencuri, saya bukan pezina, ya, saya bukan orang yang melakukan korupsi dan sebagainya, saya bukan pembunuh. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, seringkali yang tidak kita sadari, hal-hal yang tidak kita sadari yang menjadi sandungan, yang menghambat doa kita itu sampai ke hadirat Tuhan. Apakah itu? Ketidaktaatan. Ketidaktaatan adalah sesuatu hal yang menjadi satu hal yang mungkin ya dianggap sepele, dianggap kecil. Tetapi justru itu yang menjadi penghambat sehingga kuasa Allah terhalang untuk dinyatakan di dalam kehidupan kita. Dan saudara, ketahuilah bahwa ketidaktaatan itu dapat menyebabkan langit yang ada di atas kepalamu, dikatakan di dalam kitab Ulangan ya, akan menjadi tembaga dan tanah yang di bawahmu pun menjadi besi. Terhalang, enggak sampai di hadirat Tuhan. Bukan karena Tuhan pendengarannya kurang tajam untuk mendengar doa kita, bukan. Tetapi karena ada dosa, ada perkara-perkara yang membuat Tuhan tidak berkenan. Mari bereskan itu di hadapan Tuhan. Selesaikan itu di hadapan Tuhan. Akui kesalahan dan pelanggaran kita. Selesaikan ketidaktaatan yang mungkin masih ada dalam kehidupan kita supaya doa kita tidak terhalang. 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-9 berkata, 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Tuhan itu baik, Dia sangat baik. Ketika kita menyadari ada sesuatu yang gak beres dalam hidup kita, datang kepadanya. Datang kepadanya, akui di hadapan Tuhan. Ya, berbalik, bertobat.
maka kembali hubungan yang tadinya mungkin terhambat, sehingga aliran itu gak bisa mengalir dengan baik, dibersihkan. Sehingga aliran kasih Allah, kekuatan Tuhan, doa kita gak terhambat. Ya, saudara, mengalir pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Perhatikan satu ayat di dalam 2 Tawarik Fatsal yang ke-7 ayat yang ke-14. 2 Tawarik Fatsal yang ke-7 ayat yang ke-14. Dikatakan di sana, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Ini saatnya gereja Tuhan bertobat dan berdoa. Berdoa dalam pertobatan. Ini saatnya gereja Tuhan sungguh-sungguh berbalik dari hal-hal yang mungkin selama ini kita tidak sadari sudah mendukakan hati Tuhan. Agar bangsa dan negara kita diselamatkan. Agar masyarakat Indonesia ini boleh mengalami pertolongan Tuhan, pemulihan dari Tuhan. Ini saatnya kita bertobat, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dikatakan tadi, Tawarik berkata, ya, merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Maka janji Tuhan, aku akan mendengar dari surga. Puji Tuhan, puji Tuhan. Hal yang ketiga, apa yang harus kita lakukan supaya kita menjadi kuat di dalam Tuhan? Yang ketiga adalah pegang teguh janji Tuhan. Pegang teguh janji Tuhan. Dengan lain kata adalah berpengharapan. Yang pertama tadi berdoa, yang kedua tadi bertobat, dan yang ketiga berpengharapan. Saudara-saudara, mengapa kita harus pegang teguh janji Tuhan? Ya. Mengapa kita harus pegang teguh janji Tuhan? Sebab Bilangan pasal yang ke-23 ayat 19 berkata, Bilangan 23 ayat 19 berkata, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Nah, inilah Allah kita. Allah kita bukan manusia, dikatakan kalau manusia bisa ya janji kemudian mengingkari janji. Tetapi Allah bukanlah Allah yang bisa berdusta, dikatakan ya, setelah ngomong lalu menyesal, lalu meralat. Tidak, saudara. Allah kita itu firman-Nya ya dan amin. Banyak ayat-ayat di dalam firman Tuhan berkata bahwa janji Tuhan itu murni, ya, berharga, lebih mulia dari emas dan sebagainya, membuktikan bahwa Allah dia menepati setiap perkataannya, janji-janjinya. Itu sebabnya saya dan saudara harus berpegang teguh kepada janji Tuhan. Saudara-saudara, berpegang teguh kepada janji Tuhan itu artinya bahwa kita ini memiliki pengharapan kepada Tuhan, kepada firman Tuhan, kepada setiap perkataan-perkataan Tuhan. Seseorang yang tidak memiliki pengharapan dalam hidupnya, atau dengan lain kata tawar hati, dia tidak memiliki kekuatan untuk berjuang, untuk menjalani hidup. Kalau orang sudah gak punya pengharapan, saudara, kalau orang sudah tawar hatinya, maka dia enggan, seperti kata pepatah ya, hidup enggan mati tak mau, saudara. Ya, dia tidak punya kekuatan untuk berjuang, menjalani hidup. Amsal 24 ayat yang ke-10 juga berkata, Amsal 24 ayat yang ke-10, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Kita tidak akan berdaya, kita tidak akan punya kekuatan kalau kita nggak punya pengharapan. Sekecil apapun pengharapan yang dimiliki oleh seseorang, itu akan membuat dia dapat bertahan. Saudara, ya. Jadi walaupun mungkin kecil pengharapannya, dia tetap
mau berjuang, bertahan. Apalagi jika pengharapan itu ditaruh, dilabuhkan kepada janji firman Tuhan yang ya dan amin, tidak pernah mengecewakan. Semakin pengharapan itu menjadi sesuatu kekuatan di dalam kehidupannya. Pemazmur berkata di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-50. Mazmur 119 ayat yang ke-50 dikatakan di sana, inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janjimu menghidupkan aku. Ketika saudara berpengharapan kepada janji Tuhan, maka apapun keadaan saudara, seburuk apapun katakanlah keadaan saudara, saudara akan dihidupkan, dibangkitkan, dikuatkan untuk terus berjuang, untuk terus maju di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Dan Ibrani pasal yang ke-9 ayat 19 sampai ayat yang ke-20 berkata, Ibrani 9 ayat 19 sampai ayat yang ke-20 berkata, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, labuhkanlah pengharapan saudara kepada Yesus. Maka saudara tidak akan pernah diombang-ambingkan walaupun apa akan terjadi dalam dunia ini. Ya, kalau belajar dari kitab Wahyu saudara, bahwa ini belum selesai ya, belum akhir segalanya. Ini baru permulaan apa yang kita hadapi hari-hari ini. Akan terjadi lagi banyak hal ke depan saudara. Ya. Oleh sebab itu mari jemaat Mawar Saron yang dikasihi Tuhan, labuhkan pengharapan saudara kepada Yesus, kepada firman Tuhan. Jangan pada perkataan manusia. Perkataan manusia tidak bisa menyelamatkan saudara. Hanya perkataan Tuhan, firman Tuhan yang akan menghidupkanmu, yang akan menguatkan kita, ya, yang akan membawa kita selamat menghadapi segala badai yang terjadi hari-hari ini. Saudara-saudara jemaat Mawar Saron yang dikasihi Tuhan, sekali lagi kita tidak bisa memilih untuk menghindari masa yang sukar yang memang harus terjadi atas dunia ini. Bahkan mungkin sebagai umat Tuhan kita turut merasakan imbasnya. Kita ikut merasakan, mengalami kesukaran-kesukaran itu. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah mari pilihlah untuk menjadi umat Tuhan yang kuat. Ya, seperti yang firman Tuhan sampaikan pagi hari ini. Jadilah jemaat Tuhan yang kuat sehingga masa sukar yang kita jalani ini tidak mengalahkan kita. Tidak membuat kita menjadi tawar hati, tidak membuat kita menjadi kehilangan semangat. Sebaliknya kita menjadi orang-orang yang berkemenangan. Berdoa dalam pertobatan dan berpengharapanlah kepada Tuhan. Itu yang harus kita terus kerjakan, giatkan di dalam kehidupan kita. Maka kita menjadi orang-orang yang berkemenangan. Saudara, kemenangan yang dimaksud di sini bukan berarti menang kalau misalnya wabah ini selesai gitu ya. Semuanya berlalu berarti menang, bukan. Kemenangan yang dimaksud di sini bahwa walaupun semua terjadi, ya, segala macam kesukaran ini terjadi, tetapi kita tetap berdiri teguh mempertahankan iman, pengharapan dan kasih kita kepada Tuhan. Itulah ya di mana kita dikatakan menang atas setiap kesukaran dan kesesakan. Jadi apapun boleh terjadi. Sebagai anak-anak Tuhan kita bisa berkata, ya apapun boleh terjadi. Masa sukar ini boleh terjadi. Tetapi saya mau menjadi anak Tuhan yang kuat di dalam Tuhan. Amin saudara. Di dalam kekuatan kuasanya. Sekali lagi tadi ada apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus tadi ya. Kepada jemaat Tuhan yang ada di Efesus. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasanya.
Puji Tuhan, kami berdoa supaya kiranya saudara tetap kuat di dalam Tuhan ya. Menghadapi segala sesuatu jangan putus asa, jangan mengeluh. Berhenti berbicara tentang hal-hal yang buruk, tentang virus corona lah, tentang COVID-19 lah, berhenti. Dan mulai perkatakan kemuliaan Tuhan. Ucapkan syukur kepada Tuhan, memuji Tuhan, tinggikan Dia. Ya, firman Allah berkata bahwa ketika kita memuji Tuhan, Allah hadir, Allah bertata di atas pujian umatnya. Nah, memuji Tuhan bersama keluarga saudara. Memuji Tuhan bersama dengan orang-orang yang saudara-saudara kasihi. Tinggikan Tuhan di tengah-tengah keluarga saudara. Dan rasakan kehadirannya dalam kehidupan saudara sekeluarga. Dia memberi kekuatan kepada setiap kita untuk kita tetap maju, menang, mempertahankan iman, pengharapan, dan kasih kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan. Baik, mari kita mau datang kepada Tuhan ya. Bahwa sungguh Tuhan itulah kekuatan di dalam kehidupan kita. Walau 1000 rebah di sisiku, walau 10.000 rebah di kananku, Kau tetaplah Allah. Kita tidak akan pernah goyah sebab Yesus beserta kita. Haleluya. Tiada pernah kuragukan kasih setiamu ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkaulah kekuatan kami ya Tuhan. Haleluya. Mari kita mau menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkaulah kekuatan kami Yesus. Engkaulah kekuatan setiap keluarga-keluarga Mawar Saron ya Tuhan. Haleluya. Kami tidak pernah ragu akan kasih setiamu Tuhan. Engkau selalu ada bagi kami. Haleluya. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan, kasih setiamu ya Tuhan. Setiap hari dalam hidupku, setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan, kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Dengan iman katakan, walau 1000 rebah, haleluya, walau Kau tetaplah Allah penolongku. Tuhan, nyanyikan pujian ini dengan iman. Jangan pernah ragu. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu, kasih setiamu ya Tuhan. Amin, amin. Setiap waktu dalam hidupku, tak meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Kami hadapi badai, lewati
Puji Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetap Allah, Kau tetaplah Allah penolongku. Amin, amin Tuhan. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus lagi. Katakan dengan iman, haleluya. Walau 1000 rebah di Yesus, haleluya. Kau tetaplah Allah penolong Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang berkuasa. Engkau tidak berubah dulu, sekarang dan selama-lamanya. Engkau tetap Allah yang hidup dan ajaib bagi kami. Kami percaya apapun boleh terjadi ya Tuhan, terjadi di sekitar kami. Kami alami dalam kehidupan kami. Tetapi kami tidak pernah goyah, sebab Engkau Yesus yang menjadi sandaran dalam kehidupan kami. Tanamkan firman-Mu di dalam setiap hati kami. Hari-hari di mana kami hidup sekarang, masa-masa yang sukar Tuhan, kami membutuhkan Engkau di dalam kehidupan kami. Kami mau melekat kepada Tuhan, tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kami, sehingga kami boleh mengalami ya Tuhan kekuatan yang baru di dalam Tuhan, untuk kami tetap bertahan, berjalan di dalam kehendak Tuhan, melangkah hari-hari kami ya Tuhan, melalui hari-hari kami dengan penuh pengharapan dan ucapan syukur, karena kami percaya satu saat nanti kami akan berjumpa dengan Tuhan muka dengan muka. Kami akan mengalami kemuliaan kekal bersama-sama dengan Tuhan. Engkau Tuhan sudah menyediakan yang terbaik, yang terindah di dalam setiap kehidupan kami. Pagi hari ini hamba berdoa untuk seluruh sidang jemaat Mawar Saron, setiap keluarga-keluarga Mawar Saron yang saat ini mereka sedang berhimpun bersama-sama. Turunlah kiranya kekuatan-Mu di dalam kehidupan mereka. Teguhkan dan kuatkan hati mereka. Biarlah mereka semakin memiliki pengharapan di dalam Engkau. Iman mereka dikuatkan dan mereka semakin mengasihi Tuhan. Walaupun kami harus melewati masa-masa yang sukar hari-hari ini Tuhan. Karena kami tahu melalui kebenaran firman-Mu, hari-hari yang akan ada di hadapan kami tidak menjadi semakin baik, tetapi banyak hal-hal yang akan terjadi. Oleh sebab itu mari Tuhan, bekerjalah dalam setiap kehidupan kami, dan biarlah kiranya anugerah Tuhan mengalir, melimpah di dalam setiap kehidupan jemaat Mawar Saron, setiap umat Tuhan yang mendengar firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa yang baik.
Kami mau tetap tekun berdoa, bahkan semakin giat melakukannya. Kami mau hidup dalam kebenaran, membereskan hidup kami di hadapan Tuhan. Dan biarlah kiranya kami menjadi orang-orang yang mencintai firman Tuhan, yang terus melekat kepada Tuhan, kepada janji-janji Tuhan. Karena janji-janji Tuhan adalah pengharapan yang menghidupkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah namamu. Kalau ada di antara umat Tuhan yang saat ini sedang mereka mengalami kelemahan, hati mereka menjadi lemah Tuhan, mungkin tubuh mereka juga menjadi lemah. Pagi hari ini kami percaya Engkau ada bersama dengan mereka, dan Engkau menjamah mereka, menjamah setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Engkau memberi kekuatan, Engkau memberi semangat, Engkau memberi gairah yang baru untuk kami terus Tuhan tetap berdiri mempermuliakan Tuhan, dan tetap setia hidup di dalam kehendak dan janji-janji Tuhan. Terpujilah namamu Bapa kekal selama-lamanya. Kami percaya Tuhan memberkati setiap kami. Firman sudah disampaikan, benih-benih yang baik itu sudah ditaburkan, dan biarlah Roh Kudus memetraikan setiap benih-benih itu sehingga bertumbuh, berbuah-buah, dan nama Tuhan dipermuliakan, mendatangkan buah-buah yang indah bagi hormat, kemuliaan, kebesaran nama Tuhan. Terpujilah namamu Bapa kekal selama-lamanya. Ini doa kami. Kami percaya Tuhan Yesus memberkati kami. Dengan penuh ucapan syukur kami terima berkat firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan sebentar mari kita mau angkat pujian kembali. Kita mau angkat pujian, ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia, ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia, ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan penghiburku. Sebab Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia, ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Oh, siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan penghiburku. Sebab Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Sekali lagi, kiri kananku, kiri kananku ada Tuhan. Haleluya. Sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Dalam hidupku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Haleluya, puji Tuhan. Percaya bahwa Yesus ada bersama dengan kita, ya. Tuhan memberkati, Tuhan menolong, Tuhan menopang kita semua. Nah, jemaat Mawar Saron yang dikasihi Tuhan,
Untuk beberapa saat ke depan mungkin kita akan mengadakan ibadah seperti pagi hari ini ya. Kita dipisahkan oleh jarak, saudara ada di rumah saudara masing-masing, kami ada di gedung gereja. Tetapi biarlah kiranya ini tidak membuat kita menjadi patah semangat. Kita kehilangan sukacita ya, karena nggak bisa bersekutu bersama-sama, tidak. Tetapi kita percaya ya, kita percaya dalam keadaan yang terkendala sekalipun Tuhan tahu dan Tuhan hadir di mana saudara berhimpun bersama-sama, Tuhan ada bersama dengan saudara, dan kita percaya ya, kita semua dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan. Nah, seperti apa yang saya sudah bagikan, panduan-panduan yang sudah kami bagikan kepada saudara ya, biarlah itu menjadi panduan saudara sehingga kita tidak kehilangan berkat. Sekalipun mungkin saudara beribadah di rumah, tapi saudara tidak kehilangan berkat karena kita bersama-sama melakukannya dengan sungguh-sungguh ya, dengan segenap hati kita. Dan saudara bergabunglah bersama kami ya, ada beberapa waktu nanti kita akan mengadakan secara streaming juga ya, di mana kita akan menguatkan saudara-saudara melalui puji-pujian, melalui pembacaan firman Tuhan, agar di masa-masa yang sukar sekarang ini saudara tetap kuat di dalam Tuhan ya. Tunggu info melalui grup ya, baik di grup pelayan, di grup pria, di grup wanita, sekolah minggu. Nanti kami akan sampaikan kepada saudara waktu di mana saudara bisa bergabung bersama-sama ya dalam acara streaming untuk kita bisa memuliakan Tuhan. Puji Tuhan. Saudara, ikuti anjuran pemerintah ya, tetap tinggal di rumah. Kalau memungkinkan saudara bekerja dari rumah, dari rumah saudara. Kalau tidak ada keperluan yang mendesak, saudara jangan keluar ya, untuk membantu pemerintah memutus penularan ya, virus yang kalau kita melihat semakin luar biasa saudara. Kita percaya Tuhan melindungi kita ya, kita semua ada dalam perlindungan Tuhan, tetapi kita juga harus bijaksana. Kita lakukan apa yang menjadi kebijakan pemerintah saudara ya, untuk physical distancing ya, menjaga jarak aman sehingga kita tidak ada kemungkinan tertular ya. Jadi hindari kerumunan. Buat anak-anak muda, stay home ya, tinggal di rumah saja. Cari hal-hal yang menyenangkan untuk kalian lakukan di rumah sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Berdoa, banyak berdoa. Kita percaya badai COVID-19 pasti akan berlalu ya. Tuhan pasti menolong kita, dan tetap semangat. Dukung dengan doa supaya pelayanan-pelayanan streaming kita bisa berjalan dengan baik dan Tuhan Yesus dipermuliakan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan sampai kita ketemu lagi ya dalam pertemuan ibadah kita yang berikutnya secara streaming melalui internet. Tuhan Yesus menolong kita semua. Puji Tuhan, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Dia baik, Dia sangat baik. Bawa juga dalam doa buat pemerintah kita ya, buat para medis yang berjuang saat-saat ini untuk menolong para pasien, mereka yang terinfeksi, biar Tuhan menolong dan memberi kekuatan kepada mereka semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, kami bersyukur Bapa, kami bersyukur. Haleluya. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur. Terima kasih Tuhan buat kasih setia di dalam hidupku.
Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan buat ibadah pagi hari ini yang diberkati Tuhan. Kami percaya kami yang ada di sini maupun kami yang ada di rumah kami masing-masing, kami diberkati Tuhan, kami ditolong oleh Tuhan. Melalui kebenaran firman-Mu kembali kami diingatkan Tuhan, untuk kami selalu berjaga-jaga Tuhan. Bahwa pada hari-hari terakhir ini Tuhan, banyak hal yang akan terjadi, kesukaran-kesukaran yang ada Tuhan. Tetapi kami percaya bahwa Engkau yang menjaga kehidupan kami, Engkau yang melindungi kami Tuhan, dan Engkau juga yang memberkati kami semua ya Bapa. Pada pagi hari ini kami berdoa Tuhan, buat para pemimpin-pemimpin kami, mulai dari pusat sampai daerah, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, bahkan gubernur, wali kota, bupati Tuhan, bahkan aparat-aparat desa sekalipun Tuhan. Mereka adalah pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan. Mereka yang dipercayakan Tuhan untuk memimpin Tuhan. Tolong mereka, berikan mereka hikmat, kebijaksanaan Tuhan di dalam mengerjakan, melakukan segala sesuatu untuk bangsa ini ya Bapa, sehingga mereka dapat mengerjakan semuanya dengan baik Tuhan. Kami berdoa juga buat para medis, perawat Tuhan, mereka yang berjuang Tuhan untuk Tuhan Yesus merawat setiap pasien-pasien yang ada Tuhan. Tolong mereka, beri kekuatan bagi mereka, kesehatan Tuhan, sehingga mereka dapat mengerjakan semuanya dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak. Kami berdoa juga Tuhan buat para keamanan yang Tuhan percayakan, baik TNI Polri Tuhan. Tuhan tolong mereka juga di dalam mengamankan situasi kondisi saat-saat ini Tuhan. Mereka berjuang melakukan semuanya ya Bapa. Tuhan juga menolong, memberikan kekuatan kepada mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa pagi ini juga bagi jemaat Tuhan. Oh haleluya Tuhan, tolong Tuhan. Engkau yang menilik mereka satu persatu Tuhan. Bila ada di antara mereka yang sakit, mari Tuhan Engkau jamah mereka, pulihkan, sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menyembuhkan mereka kembali, agar mereka boleh kembali bersama-sama dapat memuji, memuliakan nama Tuhan. Mereka yang lemah kiranya Tuhan kuatkan, topang mereka ya Bapa. Jangan sampai Tuhan hal-hal Tuhan yang menyulitkan mereka, membuat mereka semakin terpuruk. Tetapi tangan Tuhan yang menopang dan menjagai mereka semua ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati umat-Mu Tuhan. Berkati usaha pekerjaan anak-anak-Mu ya Bapa. Biarlah lewat pekerjaan mereka, lewat usaha mereka, nama Tuhan saja yang dipuji, dipermuliakan dan diagungkan. Setiap apapun yang terjadi Tuhan, tidak menghambat kami untuk mengerjakan segala sesuatu yang Tuhan sudah percayakan kepada kami semua ya Bapa. Apa yang anak-anak-Mu sudah berikan juga bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini, di dalam mereka memberi persembahan, ulu hasil perpuluhan persembahatan tangan mereka. Kami percaya Tuhan, Engkau sendiri yang mencurahkan berkat-Mu atas mereka semua Tuhan. Engkau yang membukakan tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat itu atas kehidupan mereka. Usaha pekerjaan keluarga mereka diberkati oleh Tuhan. Memakai setiap hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani kami pagi hari ini. Terus Tuhan pakai Tuhan menjadi alat-Mu dimanapun mereka ada ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih banyak. Kami percaya penyertaan Allah ada atas kami Tuhan. Dari hari ke hari Tuhan, Engkau yang selalu menjaga setiap kehidupan kami semua ya Bapa. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih banyak. Curahkanlah berkat-Mu atas setiap kehidupan kami ya Bapa pagi hari ini ya Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, terimalah berkat anugerah dari Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus,
persekutuan yang manis yang dikerjakan Allah Roh Kudus, yang memberikan kekuatan, sukacita, damai sejahtera melimpah atas kehidupan saudara mulai pagi ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih buat berkat-Mu Tuhan. Dan kami akhiri ibadah kami pagi hari ini dengan ucapan syukur. Mari saudara kita ucapkan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih, oh Tuhanku, keselamatan jiwaku. Terima kasih buat cinta-Mu, Roh terang. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dan kasih Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kita bertemu dalam kasih Tuhan untuk sama-sama kita memuji membesarkan nama Tuhan. Mari sama-sama kita mau menyiapkan hati kita, jiwa kita untuk kita memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, mari kita angkat pujian. Ya Allah, Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu ya Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya Allah, Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air, demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandang-Mu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setiamu, sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepada-Mu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Ya Allah, Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air, demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandang-Mu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Kasih setiamu, kasih setiamu lebih dari hidup. Kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepada-Mu Tuhan, betapa ku
kebaikan-Mu berlimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Haleluya, haleluya, kasih setiamu Tuhan lebih dari hidup kami Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembahmu Tuhan, kami menyembahmu Yesus. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau kasih setiamu boleh ada bagi hidup kami ya Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikan-Mu berlimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Sebab kasih setiamu, sebab kasih Tuhan, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikan-Mu berlimpah atasku. Jiwaku kasih setiamu lebih dari kebaikan-Mu berlimpah atasku. Aku merindukanmu. Haleluya, 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 haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Yesus. Haleluya. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur ya Tuhan, bahwasannya kasih setiamu lebih daripada hidup kami. Kalau kami boleh ada sampai hari ini ya Tuhan, itu semua karena perkenanan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami mau memuji, membesarkan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan tolong hadir di tengah-tengah kami, mengurapi kami ya Tuhan. Sehingga tidak saja Tuhan sekedar kami bernyanyi, tapi kami memuliakan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan tolong kami ya Tuhan, dan kami akan mulaikan ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik bagi saya dan saudara. Mari kita angkat pujian, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan puji-pujian. Haleluya, mari kita memuji Tuhan.
hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang tinggikan Dia. Saat hati bersyukur, saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Mari masuk hadiratnya, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang tinggikan Dia. Saat hati bersyukur, saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata di dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Saat hati bersyukur, saat hati bersyukur, amen, dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata di dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Namanya Tuhanku, namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang berkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala, ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya, namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng
termulia, termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Haleluya, Engkau yang perkasa, berkuasa di dalam segala, ada kuasa dalam nama Yesusku. Katakan dengan iman, ada kuasa, ada haleluya dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya, puji Tuhan. Ada kuasa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Mari kita menyiapkan hati kita, hidup kita untuk kita diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Mau kita katakan, ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku merindukanmu. Hanya Engkau yang kami andalkan ya Tuhan. Hanya Engkau yang kami perlu dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Lagi katakan, ku perlu Engkau Yesus, perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang kuandalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau Yesus. Mari katakan dengan iman, ku perlu Engkau Yesus. Haleluya. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku Tuhan, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, Kau yang kuandalkan. Yesus, hanya Kau yang kuandalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan. Ini pengakuan kami Tuhan. Hanya Engkau yang kami andalkan dalam hidup kami Yesus. Haleluya. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan,
aku percaya di setiap waktu Tuhan selain Kau, Yesus. Haleluya, 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 Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya, Yesus, kami panggil Engkau. Haleluya, haleluya. Hanya Engkau yang kami perlu ya Tuhan. Hanya Engkau yang kami andalkan Tuhan. Oh Yesus, kami memuji-Mu Tuhan. Hanya Engkau yang kuasa. Haleluya, 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 Yesus. Yesus, hanya Kau yang kuandalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Oh, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun. Selain Kau, selain Kau, Yesus. Haleluya, 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 Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Inilah yang menjadi pengakuan kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Tidak ada yang seperti Engkau, tidak ada Allah yang seperti Engkau ya Tuhan. Allah yang selalu mengasihi kami, Allah yang selalu ada untuk kami ya Tuhan. Di saat manapun hidup kami berada ya Tuhan, Tuhan ada di sana dan menolong kami. Dan kami jadikan Engkau ya Tuhan, Allah kami satu-satunya yang kami andalkan, yang kami percaya dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kalau kami boleh ada sampai hari ini ya Tuhan. Dan kami berikan hidup kami untuk diisi lagi oleh kebenaran firman-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan hadir dalam kehidupan kami, Roh Kudus-Mu menjamah kami semua ya Tuhan. Dimanapun kami berada ya Tuhan, ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami memberikan hidup kami untuk fokus ya Tuhan diisi. Dan kiranya Roh Kudus-Mu saja ya Tuhan yang memeteraikan firman itu, agar kami dapat menjalankan firman-Mu ya Tuhan Yesus, berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap Tuhan mendengarkan firman Tuhan, dan kiranya Tuhan Yesus juga mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan Yesus.
Biarlah hamba-Mu diisi oleh hikmat Tuhan, dan apa yang keluar dari mulut lidah hamba-Mu itu saja Tuhan yang menjadi perkataan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dengan penuh ucapan syukur ya Tuhan, kami siapkan hati kami, hidup kami diisi kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.